Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dengan NIM 22151052. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir, kajian teori dan studi kasus tentang pengolahan stres di sektor perkebunan dan pesisir di Indonesia. Masuk slide pertama, yaitu memahami stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir. Sektor perkebunan dan pesisir merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang melibatkan jutaan pekerja. Namun, kondisi kerja di kedua sektor ini memiliki tantangan unik yang dapat memicu stres kerja signifikan. Pekerjaan di perkebunan menghadapi paparan panas ekstrim, beban kerja fisik berat, dan tuntutan produktivitas tinggi. Sementara itu, pekerja pesisir nelayan berhadapan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas gitu. Dan resiko keselamatan tinggi, yang dimana itu kan mereka bekerja itu di laut gitu kan. Di laut yang pastinya itu ombak di laut itu tidak menentu. Lalu dan serta ketidakpastian hasil tangkapan. Memahami dinamika stres kerja di kedua sektor ini menjadi krusial untuk merancang intervensi yang efektif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Apa itu stres kerja? Stres kerja adalah respon fisik dan psikologis yang timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan sumber daya atau kebutuhan pekerja. Kondisi ini bukan sekedar perasaan tertekan sesaat, melainkan reaksi kompleks yang melibatkan sistem hormonal, saraf, dan perilaku individu. Dampak utama stres kerja meliputi penurunan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik meliputi penyakit kardiovaskular. Dan keempat, peningkatan absensi dan turnover karyawan. Ketika seseorang mengalami stres kerja, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang memicu berbagai perubahan fisiologis. Dalam jangka pendek, respon ini membantu individu menghadapi tantangan. Namun, paparan stres berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan kesehatan yang serius. Jenis stres kerja yang pertama itu ada stres akut, yaitu merupakan reaksi sementara dan intens terhadap tekanan kerja yang spesifik, ditandai dengan peningkatan mendadak hormon adrenalin dan kortisol. Contohnya seperti deadline yang mendesak, presentasi penting, atau konflik tiba-tiba dengan rekan kerja. Karakteristik itu meliputi yang pertama itu berlangsung dalam waktu singkat, yang kedua itu gejala fisiknya itu berupa jantung berdebar dan berkeringat, yang ketiga itu dapat diatasi dengan coping segera. Lalu yang kedua itu ada burnout atau kelelahan kronis, kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan akibat stres yang tidak tertangani. Gejala utama yaitu yang pertama itu kehilangan motivasi dan energi secara total. Yang kedua, sikap sinis terhadap pekerjaan. Yang ketiga, penurunan prestasi kerja drastis. Yang keempat, perasaan tidak berdaya dan putus asa. Risiko tingginya pekerja dengan beban berlebihan dan dukungan sosial rendah. Kedua jenis stres ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Stres akut dapat diatasi dengan teknik manajemen waktu dan relaksasi. Sementara burnout membutuhkan intervensi kompresif termasuk restrukturisasi beban kerja dan dukungan profesional seperti psikologis. Faktor organisasi dan sosial, konflik kerja dan kurangnya dukungan sosial. Menurut penelitian Fitria dan kawan-kawan tahun 2005 di PT Usaha Sawit Mandiri mengungkapkan bahwa konflik kerja merupakan prediktor signifikan stres kerja. Konflik dapat berupa yang pertama itu ketegangan antara pekerja karena persaingan target. Lalu yang kedua ada komunikasi buruk dengan supervisor. Yang ketiga ketidakadilan dalam pembagian kerja atau upah. Dan keempat diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan terbukti menjadi faktor protektif yang mengurangi dampak negatif stres. Namun di banyak lokasi perkebunan dan pesisir, budaya kerja individualistis dan kompetitif menghambat pembentukan sistem dukungan sosial yang kuat. Lalu ada ketidakjelasan peran dan perubahan organisasi.
Ayo Sehat tahun 2025 mengidentifikasi beberapa faktor organisasi yang memicu stres. Yang pertama itu ada ambiguitas peran, tanggung jawab tidak jelas, tumpang tindih tugas. Lalu yang kedua ada perubahan cepat, reorganisasi, pergantian manajemen atau perubahan sistem kerja kerja tanpa sosialisasi memadai. Lalu yang ketiga ada ketidaknyamanan kerja, yaitu status kontrak tidak jelas, ancaman PHK, atau ketidakpastian pendapatan, khususnya pada nelayan. Lalu yang keempat itu kurangnya otonom, tidak ada kontrol atas cara kerja atau jadwal. Faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian, memicu kecemasan dan stres berkelanjutan. Berikut ini ada studi kasus di PT Usaha Sawit Mandiri USM Pasaman Barat, penelitian komprehensif oleh Fitria dan kawan-kawan tahun 2025. Di PT Usaha Sawit Mandiri memberikan wawasan mendalam tentang dinamika stres kerja di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu ada temuan utama, yaitu konflik kerja berpengaruh signifikan positif terhadap lingkungan kerja yang tidak kondusif. Semakin tinggi konflik, semakin buruk persepsi pekerja terhadap lingkungan kerja. Yang kedua itu ada peran mediasi stres. Stres kerja berfungsi sebagai variabel mediasi antara konflik kerja dan kepuasan kerja. Namun efek mediasi ini tidak bersifat langsung dan tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga itu ada implikasi manajerial. Penelitian ini menyarankan bahwa manajemen perlu fokus pada yang pertama itu ada pencegahan dan resolusi konflik kerja. Lalu yang kedua ada perbaikan lingkungan kerja fisik dan psikososial. Yang ketiga, sistem komunikasi yang lebih terbuka. Konflik kerja yang tidak dikelola dengan baik ini akan menciptakan lingkungan kerja yang toksik, memicu stres, dan akhirnya menurunkan kepuasan serta produktivitas para pekerja. Lalu di slide berikutnya ada dampak stres kerja pada kesehatan dan kinerja. Stres kerja yang tidak dikelola dengan baik memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan individu dan kinerja organisasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis yang mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa stres kerja kronis meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung koroner atau PJK. Dari perspektif organisasi, stres kerja mengakibatkan kerugian ekonomi signifikan melalui penurunan produktivitas, biaya kesehatan, dan tingginya angka turnover. Lalu selanjutnya ada dampak fisik dan psikologis. Yang pertama itu ada dampak kardiovaskular, tekanan darah tinggi. Adalah dampak fisik paling umum dari stres kerja kronis. Peningkatan hormon kortisol menyebabkan vasokonstriktis dan retensi sodium yang dapat menyebabkan tekanan darah. Studi menunjukkan pekerja dengan stres tinggi memiliki risiko 1,5 sampai 2 kali lebih besar mengalami hipertensi dibandingkan pekerja dengan stres yang rendah. Lalu ada gangguan tidur. Stres kerja ini dapat mengganggu tidur, ritme sirkadian dan produksi melatonin, menyebabkan insomnia dan kualitas tidur buruk. Dampak lanjutan kelelahan kronis, penurunan konsentrasi, dan peningkatan risiko kecelakaan kerja. Ayo Sehat tahun 2025 mencatat gangguan tidur sebagai salah satu indikator awal burnout. Lalu yang ketiga itu ada sakit kepala dan nyeri. Ketegangan otot akibat stres menyebabkan tension headache dan nyeri muskuloskeletal, terutama di area leher, bahu, dan punggung. Pekerja perkebunan melakukan pekerjaan fisik berat mengalami kombinasi stres fisik dan psikologis yang memperparah kondisi ini. Lalu yang keempat itu ada gangguan mental. Jadi stres kronis ini meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Salah satu penelitian tahun 2003 yaitu menunjukkan korelasi kuat antara tingkat stres kerja dengan gejala depresi pada pekerja sektor informal. Gejala meliputi kehilangan minat, perubahan nafsu makan, sulit konsentrasi, dan pikiran negatif persisten. Lalu ada dampak pada kinerja organisasi. Produktivitas itu menurun. Pekerja yang mengalami penurunan fokus
kreativitas dan efisiensi kerja. Menurut penelitian Oktay Silva tahun 2023 melaporkan penurunan produktivitas hingga 30% pada pekerja dengan tingkat stres yang tinggi. Lalu ada absensi meningkat, serta stres kerja menyebabkan absensi lebih sering karena sakit atau ketidakmampuan menghadapi lingkungan kerja. Ini berdampak pada kontinuitas operasional. Lalu ada turnover tinggi. Pekerja yang mengalami burnout cenderung meninggalkan pekerjaan, meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru. Lalu ada stres panas dan kelelahan fisik di pekerja pesisir. Nelayan dan pekerja pesisir menghadapi kombinasi unik dari paparan panas ekstrim, kelembapan tinggi, dan beban kerja fisik intens yang menyebabkan risiko stres panas dan kelelahan yang mengancam jiwa. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam strategi manajemen kesehatan kerja. Lalu ada strategi manajemen stres kerja yang efektif. Manajemen stres kerja yang efektif berperlu kepada pendekatan holistik yang melibatkan individu, organisasi, dan sistem sosial. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi. Strategi harus disesuaikan dengan konteks spesifik, jenis pekerjaan, dan karakteristik pekerja itu sendiri. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi tingkat individu seperti teknik coping dan manajemen waktu dengan intervensi tingkat organisasi seperti redesain pekerjaan dan peningkatan dukungan sosial menghasilkan efektivitas terbaik dalam mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Lalu slide selanjutnya yaitu ada 7 cara efektif mengatasi stres kerja. Yang pertama, kenali penyebab utama stres. Langkah pertama adalah melakukan self assessment untuk mengidentifikasi sumber stres spesifik, apakah beban kerja, konflik interpersonal atau ketidakjelasan peran. Lalu yang kedua, atur prioritas dan waktu kerja. Terapkan prinsip manajemen waktu seperti teknik Eisenhower Matrix, membedakan tugas urgent versi penting, atau Pomodoro, yaitu siklus kerja fokus 25 menit. Lalu yang ketiga itu ada pelajari teknik relaksasi, praktik teknik berbasis bukti seperti pernafasan diafragma, tarik nafas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan dan buang 6 hitungan. Lalu ada progressive muscle relaxation, tegangkan dan lepaskan kelompok otot secara berurutan. Lalu yang ketiga ada mindfulness meditation, fokus pada momen sekarang tanpa judgment. Lalu yang keempat adalah lakukan aktivitas fisik rutin, olahraga teratur minimal 30 menit 3-5 kali seminggu. Meningkatkan produktivitas endorfin, hormon yang meningkatkan mood dan mengurangi persepsi stres. Pilih jalan cepat, bersepeda, berenang, atau yang bakal aktivitas ringan seperti peregangan di sela kerja membantu mengurangi ketegangan. Lalu yang kelima ada bangun ketahanan mental, kembali resiliensi meliputi reforming kognitif, ubah perspektif terhadap situasi stres. Lalu yang kedua ada fokus pada utama yang bisa dikontrol. Yang ketiga ada belajar dari pengalaman stres sebelumnya. Dan keempat terapkan ekspektasi yang realistis. Keenam ada bangun hubungan positif. Investasi ke waktu untuk membangun dukungan sosial di tempat kerja. Hubungan positif dengan rekan atau atasan berfungsi sebagai buffer terhadap stres. Lalu yang ketujuh itu ada bicarakan masalah. Jangan memendam stres sendirian, berbagi dengan orang terpercaya seperti keluarga, teman, dan profesional yaitu seperti psikolog, membantu melepaskan beban emosional dan mendapatkan perspektif baru. Lalu slide selanjutnya yaitu ada manajemen waktu dan komunikasi. Manajemen waktu yang baik, pengelolaan waktu yang efektif adalah kunci mengurangi beban kerja berlebihan dan mencegah stres. Prinsip-prinsip manajemen waktu yang terbukti efektif meliputi ada perencanaan harian. Yang pertama itu adalah alokasikan waktu untuk setiap tugas di awal hari. Lalu yang kedua ada batasan waktu, tetapkan deadline realistis setiap
untuk setiap aktivitas. Lalu yang ketiga ada delegasi jika memungkinkan, bagikan tugas dengarkan. Lalu yang keempat ada hindari prokrastinasi, yaitu mulai tugas sulit lebih dulu saat energi masih tinggi. Yang kelima itu ada waktu buffer, sisakan waktu cadangan untuk hal yang tak terduga. Komunikasi terbuka dan sehat. SOS tahun 2005 menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif di tempat kerja sebagai strategi preventif stres. Komunikasi yang baik meliputi yang pertama ada assertiveness, ekspresikan kebutuhan dan batasan dengan jelas dan agresi. Lalu yang kedua ada active listening, dengarkan rekan dan atasan dengan empati. Lalu yang ketiga ada feedback konstruktif, berikan dan terima kritik secara profesional. Lalu yang keempat ada transparansi, komunikasikan kendala atau masalah lebih awal. Dan yang kelima ada regular check-ins, adakan pertemuan rutin untuk klarifikasi ekspektasi. Slide selanjutnya yaitu ada studi kasus di PT Perkebunan Nusantara 4 Adolina Perbaungan. Penelitian Putra et al. Tahun 2025 di PT Perkebunan Nusantara 4 memberikan bukti empiris tentang pentingnya keseimbangan beban kerja dan kualitas fasilitas dalam mendukung kinerja optimal karyawan perkebunan. Pertama itu menggunakan metodologi studi kuantitatif dengan sampel karyawan tetap di PTPN 4 menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh terhadap beban kerja dengan fasilitas terhadap kinerja. Interpretasi kinerja optimal tercapai ketika beban kerja sesuai kapasitas dan didukung fasilitas memadai, fasilitas yang baik, mengurangi stres fisik dan meningkatkan efisiensi kerja. Lalu yang ketiga ada temuan kunci baik beban kerja maupun fasilitas kerja menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikan p-value di bawah 0,05. Rekomendasi, manajemen perlu melakukan job analisis berkala, investasi fasilitas kerja dan sistem monitoring beban kerja untuk mencegah overload. Implikasi untuk manajemen stres. Studi ini menggarisbawahi bahwa manajemen stres tidak bisa dipisahkan dari perbaikan kondisi kerja struktural. Intervensi individual seperti pelatihan coping atau kurang efektif jika kondisi kerja fundamental, beban berlebih, fasilitas buruk tidak diperbaiki. Pendekatan terbaik adalah kombinasi. Yang pertama itu ada perbaikan kondisi kerja objektif, redesign job atau upgrade fasilitas. Yang kedua ada peningkatan kapasitas individu, yaitu pelatihan teknik manajemen stres. Lalu yang ketiga ada penguasaan sistem dukungan organisasi kebijakan work-life balance atau Impulse Wellness Program. Lalu slide selanjutnya yaitu ada peran dukungan sosial dan lingkungan kerja. Yang pertama itu ada dukungan supervisor, atasan yang suportif, memberikan feedback konstruktif dan peduli kesejahteraan bawahan. Lalu yang kedua ada kenyamanan fisik, fasilitas istirahat, suhu kerja yang nyaman dan ergonomi yang baik. Suhu kerja yang nyaman itu seperti suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Lalu ergonomi yang baik itu seperti tempat duduk yang ergonomi, kursinya atau mejanya gitu sesuai dengan tubuh pekerja. Lalu ada keamanan kerja, yaitu lingkungan kerja fisik yang aman, APD memadai dan prosedur keselamatan jelas. Lalu ada dukungan rekan kerja, kohesi tim saling membantu dalam tugas dan dukungan emosional antara kolega. Lalu dukungan keluarga, yaitu pengertian keluarga terhadap tuntunan pekerjaan dan dukungan work-life balance. Lalu yang keenam ada kebijakan organisasi, program wellness, kebijakan cuti, dan fleksibilitas kerja yang mendukung kesejahteraan. Fitria et al. Tahun 2025 menemukan bahwa dukungan sosial berfungsi sebagai moderator yang mengurangi dampak negatif stres kerja terhadap kepuasan kerja. Pekerja dengan dukungan sosial tinggi lebih resilient terhadap
stresor dan menunjukkan tingkat kepuasan kerja lebih baik meskipun menghadapi kondisi kerja yang sama. Lalu lingkungan kerja yang aman dan nyaman tidak hanya penting untuk produktivitas, tetapi juga kesehatan mental pekerja. Investasi dalam perbaikan lingkungan kerja dan penguatan sistem dukungan sosial adalah strategi cost efektif untuk mengurangi stres dan peningkatan retensi karyawan. Lalu slide selanjutnya yaitu ada teknik relaksasi dan olahraga. Olahraga teratur untuk mitigasi stres. Penelitian UNER di tahun 2003 pada nelayan tradisional menunjukkan bahwa olahraga teratur memiliki efek protektif signifikan terhadap stres panas. Nelayan rutin berolahraga memiliki yang pertama itu kapasitas kardiovaskular lebih baik, yang kedua ada toleransi panas lebih tinggi, yang ketiga ada pemulihan suhu tubuh lebih cepat pasca kerja, dan keempat ada tingkat kelelahan lebih rendah. Rekomendasi yaitu minimal 30 menit aktivitas aerobik sedang seperti jalan cepat, bersepeda 3-5 kali per minggu untuk pekerja dengan aktivitas fisik tinggi. Olahraga ringan seperti stretching dan yoga lebih sesuai. Lalu ada teknik relaksasi berbasis bukti. Yang pertama itu ada pernapasan diafragma, yaitu teknik pemanasan dalam yang mengaktifkan sistem parasimpatis, menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Praktik 5-10 menit, efektif mengurangi stres akut. Lalu ada progressive muscle relaxation, tegangkan dan lepaskan kelompok otot secara sistematis, efektif untuk mengurangi ketegangan fisik dan meningkatkan kesadaran tubuh. Lalu ada mediasi mindfulness, fokus pada kesadaran momen sekarang tanpa judgement. Tahun 2003 mencatat penurunan signifikan tingkat stres pada pekerja yang praktik mindfulness 10-15 menit. Terapi musik, mendengarkan musik menenangkan, menurunkan kortisol dan meningkatkan mood, dapat dipraktikkan saat istirahat kerja atau perjalanan. Rekomendasi dan implementasi manajemen stres. Implementasi program manajemen stres yang komprehensif memerlukan komitmen dari semua level organisasi, partisipasi aktif pekerja. Pendekatan yang paling efektif mengintegrasikan intervensi di level organisasi, kelompok, dan individu. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan best practice dari literatur ilmiah dan studi kasus di Indonesia, dengan fokus khusus pada konteks perkebunan dan pesisir yang memiliki tantangan unik. Yang pertama itu adalah rekomendasi untuk perusahaan perkebunan dan pesisir. Investasi dalam infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan dan keselamatan pekerja. Yang pertama itu tempat istirahat, shelter teduh dengan ventilasi baik, kursi atau bangku, dan akses minum bersih. Lalu yang kedua ada sanitasi, toilet dan fasilitas cuci tangan yang bersih dan mudah diakses pekerja. Lalu yang ketiga ada APD, penyediaan alat pelindungan diri sesuai standar seperti topi, masker, sarung tangan, sepatu safety. Lalu yang keempat ada first aid, yaitu kotak P3K lengkap dengan petugas pelatih di setiap lokasinya. Lalu yang kedua ada program pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental, implementasi program edukasi dan pelatihan berkelanjutan. Yang pertama itu ada workshop manajemen stres, pengenalan tanda-tanda stres, teknik coping dan manajemen waktu. Lalu yang kedua ada pelatihan supervisor, skill komunikasi, konflik resolution, dan kondisi tanda burnout pada bawahan. Lalu yang ketiga ada mental health awareness, yaitu mengurangi stigma, edukasi tentang kesehatan mental, dan akses bantuan. Jadi melakukan edukasi bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu yang buruk, bukan aib. Jadi kebanyakan dari pekerja-pekerja yang minim pengetahuannya itu berpendapat bahwa kalau orang terkena kesehatan mental itu berarti orang gila. Yang keempat ada program support membentuk body safety atau kelompok dukungan sesama pekerja. Frekuensi minimal 2 kali per tahun untuk semua level karyawan. Lalu yang ketiga ada monitoring beban kerja dan rotasi tugas, sistem proaktif untuk mencegah overload dan burnout. Yang pertama itu ada job analysis berkala, evaluasi kesesuaian beban kerja dengan kapasitas setiap 6 bulan. Lalu yang kedua ada work-life monitoring, yaitu tracking jam kerja, overtime, dan produktivitas untuk deteksi dini overwork.
Lalu yang ketiga ada rotasi kerja, varian tugas untuk mencegah monotoni dan kelelahan fisik secara spesifik. Jadi pekerja itu dirotasi tugasnya, tidak harus selalu tugas itu saja, untuk mencegah pekerja itu tidak monoton dan kelelahan yang spesifik ya, seperti kayak pengangkut TBS gitu kan. Jadi itu selalu lelah gitu. Jadi itu diganti nanti ke tugas yang lain. Lalu ada flexible scheduling, yaitu fleksibilitas jadwal kerja pada kondisi cuaca ekstrim atau kebutuhan personal. Target tidak ada pekerja dengan overtime di atas 10 jam per minggu secara konsisten. Lalu ada rekomendasi tambahan, yaitu sistem komunikasi terbuka, yaitu regular town hall meetings. Yang kedua, anonymous feedback mechanisms. Yang ketiga, ada open door policy dari manajemen. Lalu program kesejahteraannya itu yang pertama itu ada asuransi kesehatan komprehensif. Yang kedua ada Employees Assistance Program atau EAP, dan ketiga subsidi untuk aktivitas olahraga atau rekreasi. Lalu selanjutnya ada rekomendasi untuk pekerja. Meskipun perbaikan kondisi kerja struktural adalah tanggung jawab organisasi atau perusahaan, pekerja juga dapat mengambil langkah proaktif untuk mengelola stres mereka secara efektif. Yang pertama itu kenali tanda-tanda stres dan lakukan tindakan coping. Jadi kembangkan kesadaran diri setelah merespons stres personal Anda. Yang pertama itu tanda fisik sakit kepala, ketegangan otot, dan gangguan tidur serta perubahan nafsu makan. Lalu yang ketiga ada tanda emosional, mudah marah, mudah cemas berlebihan, mood swing, dan kehilangan minat. Lalu yang ketiga ada tanda perilaku seperti prokrastinasi, isolasi sosial, performa menurun. Segera terapkan teknik coping saat tanda-tanda ini muncul. Pernapasan dengan ambil istirahat singkat atau berbicara dengan orang terpercaya. Lalu yang kedua ada bangun komunikasi dengan rekan dan atasan. Komunikasi proaktif adalah kunci mencegah dan mengatasi stres. Yang pertama itu ekspresikan kebutuhan. Jika beban kerja berlebihan, komunikasikan dengan atasan secara profesional. Lalu yang kedua, minta bantuan, jangan ragu meminta dukungan rekan saat kesulitan. Lalu yang ketiga, berikan feedback sampai ke kondisi kerja yang problematis secara konstruktif. Lalu yang keempat ada bangun network, investasikan waktu untuk membangun relasi positif di tempat kerja. Perlu diingat, meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Jadi kalau meminta bantuan itu bukan berarti kita lemah ya guys. Lalu yang ketiga yaitu ada jaga pola hidup sehat, tidur, nutrisi, dan olahraga. Fondasi ketahanan terhadap stres adalah gaya hidup sehat. Yang pertama itu tidur cukup 7-8 jam per malam. Yang pertama itu rutinitas tidur konsisten, yaitu seperti tidur jam 9 lalu besoknya lagi tidur jam 9, jadi konsisten gitu setiap hari. Yang kedua itu hindari main gadget ya 1 jam sebelum tidur, karena kalau sudah main gadget udah mau jam-jam tidur pasti itu nggak jadi tidur ya, karena sudah keasikan nonton scroll TikTok. Lalu yang ketiga itu ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Jadi ciptakan lingkungan tidur yang nyaman itu kayak seperti atur suhu kamar yang pas, lalu entah itu menggunakan aromaterapi atau apa gitu biar tidurnya enak, nyaman gitu, atau biar cepat bikin kita tidur gitu lebih cepat. Lalu yang kedua ada nutrisi seimbang. Yang pertama itu konsumsi sayur dan buah setiap hari, protein cukup untuk pemulihan otot. Hidrasi 8-10 gelas per hari, lebih banyak saat bekerja di tempat panas, yaitu minum air. Lalu ada batasi kafein seperti kopi dan teh, gula, dan makanan olahan, makanan fast food gitu. Lalu olahraga rutin 30 menit selama 30 menit 3 sampai 5 kali per minggu. Pilih aktivitas yang Anda nikmati, kombinasikan aerobik dan stretching atau peregangan. Konsistensi lebih penting dari intensitas, jadi harus konsisten ya guys.
Tips tambahan yang pertama itu work life balance. Pisahkan waktu kerja dan personal, hindari membawa pekerjaan yang pulang jika memungkinkan. Jadi kerjakan pekerjaan di tempat kerja, jangan bawa pulang. Ya waktu kerja ya kerja, pulang ya pulang buat istirahat. Luangkan waktu untuk hobi hobi dan keluarga, hobi yang bermanfaat. Lalu continuous learning, ikuti pelatihan atau workshop pengembangan diri, meningkatkan kompetensi, mengurangi kecemasan terhadap tuntunan kerja. Spiritual dan sosial, aktivitas spiritual seperti doa, meditasi, sholat, dan sosial seperti komunitas atau ikut volunteer, meningkatkan sense of purpose dan dukungan sosial. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, presentasi dari saya, yaitu Dian Safitri. Tugas presentasi dengan judul Manajemen Stres Kerja pada Pekerja Perkebunan dan Pesisir. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam penyebutan kata dan penjelasan yang kurang pas. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai di sini saja penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.